Oke, ketemu lagi guys di dosen service untuk saat ini. Saya akan jelaskan bagaimana cara menggunakan amplifier khusus untuk masjid ya. Jadi amplifier yang diperuntukkan untuk masjid ataupun musola ini dengan merek Jack Rothwell, di mana amplifier ini memiliki fasilitas output 100 volt, 70 volt, 8 ohm dan juga 4 ohm. Jadi ada untuk impedensi tinggi dan juga ada untuk impedensi rendah. Dan amplifier ini seperti pada amplifier umumnya untuk yang biasa dipergunakan untuk masjid itu mono ya. Jadi outputnya mono, satu saluran saja. Cuma dia ada impedensi tinggi dan juga ada impedensi rendahnya. Nah, ini salah satu amplifier alternatif jika untuk membeli amplifier yang umumnya dipakai yaitu katakanlah merek Toa, uh, harganya cukup tinggi, artinya budgetnya tidak cukup untuk amplifier Toa gitu ya. Anda bisa sebagai alternatifnya memilih merek Rothwell ini ya, karena ini harga untuk tahun 2022 ini kisaran di 800 ribuan. Tetapi sudah memiliki fasilitas 100 volt, 70 volt, 8 ohm dan 4 ohm dengan kekuatan 120 watt. Ya, cukuplah untuk 4 speaker toa corong ya. Cukup untuk 4 buah speaker corong toa dengan impedensi atau dengan daya 25 watt. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama sini kita lihat dulu fasilitasnya ya. Di sini fasilitasnya kalau kita perhatiin ada mic 1, kemudian volume mic 2, volume mic 3 dan volume mic 4. Kemudian ini untuk ya jack mikrofonnya seperti ini. Kita bisa masukkan untuk mic 1 di sini, mic 2 di sini, mic 3 di sini dan mic 4 di sini. Kemudian di sini ada volume echo. Nanti kita akan lihat kegunaan lebih jelasnya. Kemudian ada bass untuk frekuensi rendahnya ya. Dan ada treble atau high. Ini bisa juga dibilang high, ini juga low. Kemudian ada musik volume atau ini ada volume untuk input. Ini selektor atau pilihan untuk input di bagian belakang. Untuk input di bagian belakang ada untuk input di bagian belakang dan ada untuk MP3. Ya ini MP3 kalau kita hidupkan ya. Ini ada power switch power on. Jadi kita tekan ke atas seperti ini dia akan hidup. Nah, tandai dengan muncul display USB. Kemudian di sini untuk memilih apakah untuk input bagian belakang biasa mungkin pasang dengan DVD atau mixer atau untuk MP3. MP3 itu berarti bagian depan ini ya, bagian digital untuk digital ini. Ini bisa untuk USB, nyoloknya USB seperti ini ya. Seperti ini gitu ya, USB. Nanti coloknya di sini. Bisa untuk Bluetooth. Ya, jadi caranya ya mungkin ya mode ini kita tekan. Ke sini keluar Bluetooth. Ya, atau USB, kita tekan balik ini USB. Baik, seperti itu. Untuk bagian depan ya, saya rasa cukup jelas. Ini fungsinya umum, ya, tidak terlalu spesifik. Cuma kelebihan ampli ini dibandingkan merek yang pada umumnya digunakan di masjid-masjid, ya, seperti katakanlah merek Toa, dia sudah dilengkapi dengan MP3 dan juga untuk Bluetooth ya, jadi bisa untuk USB. Dia ada input USB-nya. Dan ini juga bisa menggunakan SD card, kartu SD card. Nah, ini untuk bagian depannya. Kemudian saya akan jelaskan untuk bagian belakangnya.
Ya, sebentar. Ini akan saya balik dulu. Oke, jadi ini penampakan bagian belakang. Ya, bagian belakang ini untuk input listrik ya. Menggunakan listrik 220 volt. Kemudian yang ini untuk terlalu terang mungkin ya. Oke. Ini untuk menggunakan aki 12 volt ya, aki 12 volt. Apabila tidak ada listrik bisa menggunakan aki atau baterai kering senilai 12 volt. Ya. Kemudian ini adalah output speaker. Jadi seperti yang saya bilang, ada 110 volt atau 100 volt ya biasanya kalau di merek Toa. Kemudian ada 70 volt, ada 8 ohm, ada 4 ohm. Jadi ini untuk efisiensi tinggi, ini untuk efisiensi rendah. Ini untuk input bisa dari mixer atau dari DVD ya, atau dari handphone juga bisa menggunakan kabel. Dan ini untuk output apabila ingin menggunakan power ampli ataupun ampli tambahan ataupun menggunakan dua amplifier seperti ini. Ada juga menggunakan dua amplifier seperti ini, satu untuk bagian speaker corong dan satu untuk speaker dalam. Ya, jadi bisa diambil dari output ini. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan outputnya ini? Ini kan ada 4 macam. Ada 4 ohm, 8 ohm, 70 volt, 110 volt. Kalau Anda menggunakan speaker Toa, speaker corong Toa maksud saya ya, apakah itu speaker corong Toa ataupun speaker merek Toa yang menggunakan trafo. Jadi sekali lagi, kalau Anda menggunakan speaker corong merek Toa seperti ini ya, nah, seperti ini corongnya saya lepas ya, bukan saya lepas sih, belum saya pasang. Ini menggunakan trafo di dalamnya, jadi ini impedansi 200 ohm. Atau Anda menggunakan speaker merek Toa yang untuk di dalam ruangan tetapi menggunakan trafo, trafo matching atau trafo impedance. Berarti Anda menggunakan output 110 volt atau 70 volt. Pada saat ampli ini dihidupkan dan ada suara, ini jangan dipegang ya. Ini bisa nyetrum. Jadi Anda bisa pilih 110 volt atau 70 volt. Nah, jadi mana yang kita gunakan? 110 volt atau 70 volt? Tergantung kebutuhan. Kalau Anda menggunakan speaker corong Toa, misalkan 4 biji ya, speaker corong Toa 4 biji di paralel, maka sebaiknya Anda menggunakan yang 70 volt. Ya. Lebih dari 2 biji, misalkan 4 biji, 6 biji, 8 biji, speaker corong ataupun speaker dalam yang menggunakan trafo atau berimpedansi tinggi, merek Toa atau merek yang lain, yang jelas dia impedansinya tinggi, ini tandai dengan menggunakan trafo matching. Kalau lebih dari 4, sebaiknya menggunakan 70 volt. Tapi kalau hanya menggunakan satu speaker, misalkan speaker corong merek Toa misalnya atau merek yang lain, tapi umumnya merek Toa ya, speaker corong merek Toa yang menggunakan trafo impedance katakanlah 200 ohm, maka sebaiknya Anda menggunakan 110 volt. Jadi semakin banyak yang di paralel ya semakin rendah ya voltnya, makin Anda turunkan pakai 7 volt. Kalau lebih dari 2, 4, 6, 8. Tapi kalau 1 atau 2 biji ya, speaker Toa-nya hanya 1 atau 2 biji, Anda bisa paralel, Anda gunakan seperti ini ya. Nah, masukkan di output 110 volt. Tapi kalau Anda menggunakan speaker, misalkan speaker corong merek Toa tapi tidak menggunakan trafo, tidak menggunakan trafo matching ataupun trafo impedance, artinya langsung ke speakernya dengan impedansi 16 ohm. Jadi waktu Anda beli speaker Toa itu Anda tanya di toko ini impedansinya berapa ohm, 16 ohm atau pakai 70 volt atau 100 volt, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan dia impedansi rendah, 16 ohm biasanya, speaker Toa ini biasanya kalau rendah dia yang 16 ohm, Anda bisa pakai yang
ya 8 ohm. Ya nggak apa-apa, 8 ohm ya ke 16 ohm, selagi dia masih lebih tinggi dari 8 ohm itu masih memungkinkan ya. Nah, pakai yang 8 ohm. Kalau pakai 16 ohm speaker TOA 2 biji bagaimana? Ya bisa di paralel 16 ohm itu jatuhnya jadinya 8 ohm. Kalau 16 ohm di paralel ya, 16 ohm di paralel 2 itu jadinya 8 ohm pas dia. Kalau paralel 4 berarti 16 ohm di paralel 4 jadi 4 ohm. Ya kan 4 kali 4 16, 16 bagi 4 kan 4 ohm. Berarti Anda pasang di bagian output yang 4 ohm. Kalau Anda menggunakan speaker corong merek katakanlah merek TOA yang berimpedansi rendah atau 16 ohm sebanyak 4 biji ya, sebanyak 4 biji impedansi 16 ohm Anda paralel itu jadinya 4 ohm. 16 bagi 4 4 ohm. Berarti pasangnya di bagian ini ya. Kalau dua speaker TOA 16 ohm pasangnya di bagian ini dengan cara paralel. Tapi kalau Anda menggunakan speaker TOA misalkan yang impedansinya tinggi, artinya menggunakan trafo, berarti Anda menggunakan 70 volt atau 110 volt. Berarti pastikan dulu speaker TOA Anda itu yang impedansi tinggi atau rendah, yang pakai trafo atau tidak, itu pastikan dulu ya. Sebab salah memasang itu, maka biasanya suaranya kecil dan amplifier ini akan panas ya, dan akan bisa saja mengakibatkan kerusakan. Jadi jangan salah memasang atau memilih kanal output ini. Pastikan dulu speaker yang digunakan tersebut ada trafo matchingnya atau tidak, atau pastikan dulu speaker yang digunakan itu impedansi tinggi atau rendah, atau menggunakan trafo atau tidak. Kalau dia menggunakan trafo berarti umumnya berimpedansi tinggi, pakai yang ini 70 volt atau 110 volt. Kalau dia tidak pakai trafo, langsung ke spool, itu berarti pakai yang 4 ohm atau 8 ohm. Ya, tergantung seberapa banyak dia di paralel. Semakin banyak di paralel, semakin turun ohmnya. Baik, itu untuk output speaker. Kemudian untuk input, ya ini biasa ya. Input ini bisa Anda hubungkan ke DVD atau ke handphone dengan menggunakan kabel. Ya, output ini adalah output low ya, output line output yang bisa dihubungkan ke amplifier lain atau amplifier yang seperti ini juga merek Rothwell ini misalnya bisa ya dihubungkan dengan melalui jalur output ini kalau menggunakan dua amplifier, atau kalau mau menambah power ampli biasanya ngambilnya dari sini ya, dari output ini. Oke, tapi ini jarang dipakai ya. Tapi kalau untuk yang menggunakan dua amplifier ini, satu untuk bagian speaker corong atas, satu untuk speaker dalam, maka biasanya output ini akan terpakai, akan digunakan. Oke ya, kemudian DC 12 volt ini jangan terbalik, ini dihubungkan ke aki atau ke baterai kering juga bisa pada saat tidak ada listrik ya, tidak ada listrik PLN. Ini bisa digunakan, atau pada saat mati lampu ini bisa digunakan sebagai alternatif dengan menggunakan aki ataupun baterai kering ya, minimal paling tidak baterai kering 5 ampere lah ya. Baterai kering yang biasa digunakan di motor ya bagusnya yang 5 ampere, tapi dengan output 12 volt ya. Jadi baterai kering motor biasanya sih rata-rata 12 volt. Nah, yang 5 ampere itu bisa digunakan untuk dihubungkan ke sini, tapi jangan sampai terbalik ya. Ini yang merah ini plus, yang hitam ini min. Oke, sedangkan yang lain tidak ada lagi. Ya, ini sekedar warning, peringatan ya. Kalau Anda yang tidak kompeten jangan sekali membongkar ampli ini, apalagi dalam keadaan colokan tidak dicabut ya. Maka bisa membahayakan diri. Ya, intinya seperti itu ya. Ya. Ini risk of
electric shock, do not open, jangan dibuka kecuali Anda memang seorang teknisi atau orang yang paham tentang elektronika ya, karena di dalamnya itu terdapat jalur arus listrik ya, PLN 220 volt. Nah, karena ini menggunakan trafo ya, dan perlu diketahui ampli ini menggunakan dua trafo, satu untuk trafo satu daya, trafo bulat kelihatannya, kemudian yang satu untuk trafo impedance, trafo output speaker ya, untuk menyesuaikan impedance ini 4 ohm, 8 ohm, 70 volt, 100 volt. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana cara men-setting ampli ini. Ya, sini saya menggunakan sekali lagi speaker corong toa 50 watt, 200 ohm. Karena saya pakai 200 ohm, ini corongnya nggak, ini corongnya nggak saya pasang. Jadi di sini karena saya pakai 200 ohm, maka saya pakai jalur 100 volt ya. 100 volt ini kan untuk, kalau nggak salah 100 volt ini, 110 volt ini untuk 40 ohm ke atas lah. Jadi untuk 40 ohm, 50 ohm, 60 ohm, 200 ohm dan seterusnya ya. Untuk di atas 40 ohm. Kalau 70 volt ini untuk 40 ohm ke bawah. Ya, yang saya ingat ya seperti itu. Oke, jadi ini karena 200 ohm, speakernya saya pakai yang 110 volt. Oke, kita akan coba ya. Oke, kita akan sama-sama belajar bagaimana men-setting ataupun menggunakan amplifier Jack Rodwell. Amplifier yang diperuntukkan untuk keperluan masjid ataupun musola ini ya. Di sini saya sudah menggunakan speaker corong merek Toa ini ya. Dan saya akan coba dulu di mikrofonnya. Sini saya menggunakan mikrofon merek Toa ya. Oke. Saya colok di antara ini, kita bisa pilih apakah mic 1, mic 2, mic 3, mic 4. Katakanlah kita pilih mic 1, berarti di bagian ini. Mic 1. Ya, kemudian kita jangan lupa hidupkan ini. Pastikan sebelum menghidupkan ampli ini kita posisi volume dalam keadaan minimal. Begitupun ya, volume musik ini dalam keadaan minimal, baru kita hidupkan powernya. Oke, sudah hidup ya. Baik, kita naikkan sedikit pelan-pelan supaya jangan soring. Waduh, soring ya. Kita naikkan sedikit ya, karena ini di dalam rumah jadi agak peka ya. Cek 1 tes. Oke ya, tambah sedikit lagi. 1 tes. Oke, cek 1. Baik, untuk mic 1 Anda setting di sini ya. Anda setting di volume mic 1 ini ya. Kalau Anda menggunakan 4 speaker toa 25 watt, artinya 4 kali 25 100 watt, atau 2 speaker toa yang 50 watt, artinya 2 kali 50 100 watt. Volumenya ini saya rasa bisa sampai di jam, kurang lebih amannya di jam ini ya, jam 3 ya, walaupun di full pun nggak apa-apa juga, dengan catatan dia tidak storing ya. Ini karena di dalam rumah saya nggak bisa naikkan tidak akan storing. Kemudian setelah ini Anda setting volume. Untuk echo itu sedikit aja sih ya, kalau terlalu besar itu tidak jelas nanti suara imamnya. Jadi sedikit saja seperti ini, mungkin di jam 2 ini ya, bukan di jam 2 sih, di angka 2 ini ya, angka 2 cukup. Pengalaman saya kalau untuk bass itu tidak perlu besar, ini harus Anda perhatikan ya. Jadi kalau untuk bass, kalau Anda menggunakan speaker corong toa, jangan lebih dari 50%, jangan lebih dari angka 12. Ini kan angka 12. Jadi jangan posisinya jangan sampai seperti ini atau seperti ini ya. Ini akan mempercepat ataupun berisiko besar merusak spool dari speaker toa tersebut. Jadi cukup
Anda setting paling tinggi di jam 12 atau di jam berapa nih ya, jam 11, jam 9, jam 10 atau jam 9 ya. Nah, biasanya sih kalau pengalaman saya di sini udah cukup ya, di jam 11 ini ya, udah oke nih. Nah, seperti itulah. Paling tinggi jam 12 untuk penggunaan speaker corong merek Toa ya. Ini untuk mengurangi risiko 10 speaker putus ataupun terbakar. Nah, kemudian untuk treble itu sebaliknya. Kalau bisa paling rendah di jam 12 atau lebih. Anda bisa di jam 1, jam 2, jam 3, bahkan full ya. Bahkan full. Nah, mungkin idealnya ya kira-kira di jam 3-an lah. Ya, jam 3-an. Nah, untuk ini kalau menggunakan DVD. Tapi umumnya kalau di masjid ini kan jarang. Ya, kecuali Anda menggunakan DVD untuk memutar CD pengajian ya. Nah, ini disesuaikan saja. Apakah di port ini di angka 4, 6, 10 dan seterusnya. Ya. Dan pastikan DVD-nya itu ataupun bagian input itu kalau dilengkapi dengan settingan bassnya dikecilkan saja ya. Nah, kemudian untuk input, kalau Anda menggunakan MP3 ataupun flash disk ya seperti ini untuk memutar katakanlah pengajian atau pembacaan ayat Al-Quran, maka ini posisinya di MP3 ya, tekan di MP3. Tapi kalau Anda menggunakan DVD, dicolok di bagian belakang ini, posisinya dibuka seperti ini. Ya. Kalau MP3 ditekan. Ya, oke. Nah, tadi sudah kita tes suaranya, ya. 1 cek, tes 1. Tes 1 cek 1 2 3 1 2 3 Bismillah 1 2 3 ya. Dan suaranya ini cukup kencang ya, maksudnya suaranya ini cukup lantang ya. Frekuensi suaranya ini cocok untuk suara vokal manusia. Menurut saya karakter ampli ini suaranya cenderung ke vokal ya, ke vokal suara manusia. Jadi suara manusia, suara orang, suara apakah itu nanti suara imam masjidnya, suara orang penceramah, cukup lantang kalau menggunakan ampli merek Jet Woodwell ini. Itu yang saya dengar ya. Nah, kemudian bagaimana menggunakan USB? Ya, Anda tinggal colok saja seperti ini. Ini ada lubang USB, Anda tinggal colok ya seperti ini. Oke, nah kemudian kita tunggu sebentar, dia akan membaca. Ya, kita tunggu sebentar, dia akan membaca dulu. Nah. Oke, sudah membaca ya, ditandain dengan berputar. Ya, kita tinggal besarkan ini volume. Kalau dia nggak ada suaranya, berarti Anda ada kesalahan di sini. Ini posisinya harus MP3 ya, berarti harus ditekan. Nah, baru volume dinaikkan. Ya kan? Ya, suaranya ya. Ya. Ya, suaranya. Tapi saya nggak bisa lama-lama memperdengarkan, nanti kena melanggar aturan ya. Ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, ini kalau untuk memindahkan filenya, memindahkan ke file ataupun ke lagu berikutnya, cukup tekan seperti ini. Nah, ya, kita pindah. Kan ya, nah, ya, nah, oke. Ini lagu berikutnya. Ini lagu berikutnya lagi. Oke, jelas ya. Oke, ini untuk pause. Mana tadi pause? Oke, pause. Baik. Itu untuk penggunaan MP3. Ya, berikutnya bagaimana kita akan menggunakan fasilitas Bluetooth. Ya, caranya Anda tinggal ini, tekan tombol mode sekali, sampai dia pindah ke Bluetooth.
Oke, kemudian taruh ya. Nah, kemudian jangan lupa di HP dihidupkan bagian ini bututnya ya, namanya itu biasanya sih namanya itu BT speaker ya, BT speaker. Oke ya, itu ya BT speaker. Oke ya. Nah, kemudian kita pilih filenya. Misalkan di sini saya pilih ini ya. Nah, ya. Nah, saya pilih yang ini. Ya. Untuk volume, ini sebenarnya volume ini ya. Ini volumenya dia di bagian yang ini ya. Nah. Ini treble, bass. Ternyata bass maupun treble-nya berpengaruh juga ke input ya, ke input. Apakah itu input MP3 maupun input dari belakang. Jadi bass treble ini dia berpengaruh ke input dan juga ke ini mikrofon. Kayak mikrofon ini ya. Mikrofon ini juga pengaruh nih settingan bassnya. Artinya baik mikrofon maupun input itu mempunyai settingan bass treble yang sama. Seperti itulah kira-kira. Ya, nah, dia belum terpisah. Jadi masih punya settingan bass treble yang sama, baik itu untuk mikrofon maupun untuk inputnya. Baik, saya rasa itu saja ya yang bisa saya jelaskan ataupun sampaikan di sini. Bagaimana cara menggunakan ampli Rootwell ini untuk keperluan terutama di masjid. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup jelas. Mohon maaf kalau ada yang salah, dan semoga apa yang sudah saya berikan ini berkah adanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk like and subscribe. Sampai jumpa lagi di video yang lain.